Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Listiana. Saya dosen tetap program studi D3 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Kendal Batang dengan NUPTK 5442 772 673 230302. Mata kuliah yang saya ampu di program studi D3 Keperawatan adalah keperawatan maternitas, yang mana memiliki kode mata kuliah A3.002 dengan bobot 3 SKS, 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Profil yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu pemberi asuhan keperawatan atau care provider. Mata kuliah keperawatan maternitas ini membahas tentang konsep dasar keperawatan maternitas, konsep asuhan keperawatan pada ibu hamil, intranatal, postnatal, dan kesehatan reproduksi. Kegiatan pembelajaran di mata kuliah ini dirancang dengan ceramah, diskusi, dan praktik. Diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan capaian pembelajaran. Adapun bahan kajian pada mata kuliah keperawatan maternitas ini ada konsep dasar keperawatan maternitas, asuhan keperawatan antenatal fisiologis, asuhan keperawatan intranatal fisiologis, asuhan keperawatan bayi baru lahir, asuhan keperawatan reproduksi dan ginekologi, asuhan keperawatan postnatal fisiologi, dan praktek laboratorium. Pustaka yang saya gunakan di dalam RPS ini menggunakan buku, jurnal internasional, jurnal nasional, dan publikasi dari milik saya serta tim yang ada di dalam RPS keperawatan maternitas. Proses pembelajaran yang saya lakukan di sini secara luring di kelas dan di laboratorium, dan dalam penyampaian materi saya menggunakan berbagai media yang tentunya sesuai dengan gaya belajar mahasiswa, seperti studi kasus, memberikan gambar, video, maupun presentasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Kemudian untuk materi yang saya sampaikan sebisa mungkin saya sajikan semenarik mungkin dan jelas serta terstruktur ya, sehingga akan memberikan contoh yang relevan untuk mahasiswa, sehingga nanti mahasiswa akan mudah untuk memahami dari materi yang telah saya sampaikan. Kemudian untuk memfasilitasi interaksi antar mahasiswa serta saya dan mahasiswa, maka saya menerapkan metode pembelajaran focus group discussion atau FGD, karena dengan metode ini akan meningkatkan pemahaman dan keaktifan mahasiswa serta meningkatkan keterlibatan antar mahasiswa untuk memberikan umpan balik yang baik. Selain itu juga menggunakan metode demonstrasi dengan menggunakan manekin, sehingga mahasiswa nanti mampu mempraktikkan langsung skill laboratorium yang telah dibahas ya. Untuk penyampaian skill laboratorium saya biasanya menggunakan metode klasikal dan pendampingan, yang mana untuk klasikal itu diadakan di kelas, kemudian saya memberikan beberapa materi yang fokus dengan tindakan praktek yang akan dilakukan, kemudian pertemuan selanjutnya itu lab pendampingan ya. Lebih memfokuskan dengan tindakan yang akan dilakukan oleh mahasiswa, karena di sini mahasiswa vokasi diharapkan keterampilan atau skillnya itu lebih mahir seperti itu. Untuk penilaian yang saya lakukan menggunakan kuis biasanya di awal perkuliahan, kemudian ada ujian tengah semester, ada ujian akhir semester. Lalu ada penugasan atau proyek individu maupun kelompok, dan juga penilaian skill dengan menggunakan kriteria yang jelas dan transparan. Untuk monitoring dan evaluasi dari hasil pembelajaran yang telah saya lakukan itu meliputi beberapa penilaian ya. Yang pertama ada kehadiran, yang dimana kehadiran ini sebagai syarat mengikuti UAS
itu bobotnya 5%, kemudian penugasan kelompok 25%, tugas individu dan soft skill mahasiswa itu 20%, UTS 25% dan UAS 25%, sehingga total adalah 100%. Untuk perkuliahan praktikum, saya juga memberikan bobot 100%, yang mana nilai itu didapatkan dari penilaian skill lab dari masing-masing mahasiswa. Penilaian tersebut saya sampaikan, proses penilaian tersebut saya sampaikan di awal perkuliahan, ya, di awal kontrak perkuliahan, sehingga dalam hal ini mahasiswa telah memahami dan menyepakati bobot dan cara penilaian saya, sehingga mahasiswa akan berupaya memenuhi kriteria tersebut, sehingga akan mendapatkan nilai yang maksimal dari beberapa kriteria yang telah saya sampaikan tersebut. Untuk perkuliahan praktikum, saya juga memberikan bobot 100%, di mana bobot itu didapatkan dari penilaian skill lab dari masing-masing mahasiswa. Penilaian tersebut, penilaian perkuliahan saya sampaikan di awal kontrak perkuliahan, sehingga mahasiswa memahami dan menyepakati bobot dan cara penilaian saya, sehingga mahasiswa nanti akan berupaya untuk memenuhi kriteria tersebut. Dari kriteria yang telah dipenuhi mahasiswa, diharapkan mahasiswa mampu mendapatkan nilai yang maksimal. Berikut adalah cuplikan pengajaran mata kuliah keperawatan maternitas. Di sini saya mengajarkan tentang praktikum klasikal pemeriksaan Leopold. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik ya. Oke, hari ini kita akan belajar keperawatan maternitas dengan topik konsep dan aspek kehamilan ya. Tapi hari ini kita hanya ke konsep saja. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di sini. Berdoa selesai. Saya absen dulu. Nila Nur Fadilah ada ya. Galuh Alaika Syakir, Alvina Damayanti, Afifah Arinamawati, Fatikah Putri Inayah, Nashwa Khairunisa, Aurelia Setiana, Azka Wafa, Airi Utfatin Nazika, Sidki Aulia Rohana, Rofilah ya. Oke. Ya, lengkap hari ini masuk semua. Oke, hari ini kita akan masuk di konsep dan asuhan keperawatan kehamilan ya. Apa yang kalian ketahui dulu sebelumnya tentang kehamilan? Apa itu kehamilan? Kondisi mengandung. Oke, kondisi mengandung ya itu oke, bisa. Nah, di sini pengertian dari kehamilan itu merupakan konsepsi atau disebut dengan fertilisasi yang terjadi ketika sel sperma dari laki-laki memasuki inti sel ovum dari perempuan ya. Pertemuan antara sel sperma dan ovum. Mereka bertemu, kemudian mereka nanti melakukan implantasi, berkembang dan janin, itu disebut dengan kehamilan gitu. Kalau tidak ada sel sperma dan sel ovum, ya tidak akan terjadi kehamilan sampai kapanpun ya. Nah, kehamilan itu dibagi menjadi 3 trimester, trimester 1, trimester 2, dan trimester 3. Yang mana tiap trimester itu mereka memiliki keunikan sendiri. Ya, ibu hamil di trimester pertama pasti memiliki tanda gejala masing-masing ya, mual muntah biasanya. Kemudian trimester kedua mulai nyaman tuh dengan kehamilannya. Lalu trimester 3 yang mana nanti kondisi muskuloskeletal pada ibu hamil itu mulai ada perubahan ya. Jadi kemeng-kemeng mungkin dia nyeri pada bagian-bagian tertentu. Nah, kehamilan itu normalnya itu dikatakan matur kehamilannya apabila sampai 37 minggu. Kalau di bawah 37 minggu itu belum matur ya. Belum matur itu artinya bayi itu belum siap untuk dilahirkan gitu. Tapi kalau sudah 37 sampai 40 minggu itu sudah siap, sudah matang, sudah
dia tuh sudah amunisi dari rahim itu dia sudah siap untuk hidup menjadi manusia. Nah, di sini untuk menghitung taksiran kehamilan kita bisa menggunakan rumus Nigel ya. Rumus Nigel ini rumusnya adalah jika HPHT itu adalah 16 November. HPHT apa? Hari pertama haid terakhir ya, hari pertama haid terakhir. Jadi ibu yang merasa bahwa kok aku udah nggak haid bulan ini, nah itu perlu dicatat tanggal berapanya ya, karena itu akan ditanyakan pada saat proses pemeriksaan ya, pemeriksaan kehamilan pasti akan ditanya HPHT-nya tanggal berapa. Nah, di kasus itu ini contohnya 16 November tahun 2008. Jadi rumus patennya adalah di mana hari ditambah 7, bulan dikurangi 3 dan tahun ditambah 1. Sehingga dari HPHT 16 November 2008 didapatkan HPL-nya atau hari perkiraan lahirnya itu tanggal 28 Agustus 2009 ya. Nah, kita masuk di pemeriksaan Leopold yang mana akan kita praktekkan ini ya nanti untuk pemeriksaan Leopold. Ini pemeriksaan Leopold adalah pemeriksaan yang biasa dilakukan pada ibu hamil. Ya, ibu hamil kalau dia tidak melakukan pemeriksaan Leopold maka bingung nanti untuk menentukan detak jantungnya, kemudian posisi janinnya, lalu posisinya bagaimana, apakah melintang, apakah sungsang, seperti itu ya. Nah, dari pemeriksaan Leopold ini nanti akan menentukan tindakan yang mampu diberikan kepada ibu hamil. Nah, pemeriksaan Leopold ini dulu dikembangkan oleh Christian Gerhard Leopold ya. Dia namanya ini nama pencetus teorinya, sehingga kita gunakan sampai hari ini untuk Leopold. Nah, untuk pemeriksaan Leopold itu nanti kita akan melakukan beberapa tindakan, yang mana sebelum kita melakukan beberapa tindakan ini kita harus memastikan bahwa pasien itu harus mengosongkan kandung kemihnya dulu ya. Kenapa mengosongkan kandung kemih? Supaya pada saat ditekan-tekan tidak keluar pipis ya dari ibu hamilnya. Kemudian menempatkan ibu hamil dalam posisi berbaring dan terlentang ya, posisinya terlentang. Kemudian kita tetap jaga privasi ya, perawat itu menjaga privasi, menjelaskan prosedur tindakan, menghangatkan tangan, dan kita bisa masuk ke pemeriksaan Leopold. Yang pasti yang pertama harus kalian sampaikan kepada ibu hamil apa? Mengosongkan kandung kemih itu, kemudian posisinya nah ini jadi ada 4 pemeriksaan Leopold ya, 4 pemeriksaan Leopold yang mana ini adalah beberapa jenis gambarnya, kita bahas satu persatu. Untuk Leopold 1 itu tujuannya untuk menentukan usia kehamilan dan juga mengetahui bagian janin yang terdapat di fundus uteri. Mana fundus uteri itu? Sini ya. Ini fundus uteri, bagian tertinggi dari janin. Nah, tekniknya nanti kita memposisikan ibu dengan lututnya fleksi, kemudian ditekuk 45 derajat, kemudian menengahkan uterus, ya, menengahkan uterus. Lalu kedua tangan nanti akan meraba di area fundus, ya, meraba bagian fundus dan menggunakan 2 jari, dan kita bisa menentukan bagian janin. Nah, posisinya seperti ini ya. Ini berarti kita harus berada di bagian kanan pasien, kelihatan nggak? Kita lihat di bagian kanan pasien, kita kumpulkan. Nah, sebelum kita memegang perut ibu, apa yang harus kita lakukan? Cuci tangan, kemudian sebelum cuci tangan, setelah cuci tangan, boleh memakai handscoon, boleh tidak ya, tergantung dari kondisi ibunya yang memiliki masalah infeksius atau tidak, ada penyakit menular atau tidak ya. Kemudian kita hangatkan tangan, lalu kita letakkan di perut ibu. Ini Leopold 1 ya, Leopold 1 dulu diletakkan di perut ibu, kemudian dikumpulkan janinnya sampai ke apa ini? Fundus ya, fundus uteri gitu ya, dikumpulkan kemudian ini. Lalu masuk Leopold 2. Nah, nanti hasilnya di Leopold 1 itu kepala janin teraba di bagian fundus yang akan teraba. Jadi kita cari tahu di bagian fundus ini apa. Kalau misalnya dia itu keras, melawan, apa tidak melawan, itu adalah kepala. Tapi kalau saat kita pegang kok
apa namanya bulat lenting. Nah itu kemungkinan adalah bokong ya, pantat ya gitu, mengetahui bagian teratas. Lalu masuk leopard 2. Leopard 2 itu menentukan bagian janin yang berada pada kedua sisi uterus. Pada letak lintang tentukan di mana kepala janin ya. Tadi leopard 1 kan mengumpulkan tuh janin ya. Kemudian biasanya itu diukur TFU-nya, tinggi fundus uterusnya berapa. Ya karena masing-masing ibu hamil berapa minggu 1 minggu ke 16, 17, 18 itu harusnya tinggi fundus uterusnya itu harusnya berbeda ya. Nah, itu dikumpulkan, kemudian tanganmu itu tidak boleh lepas. Kamu posisinya masih seperti ini. Kemudian turun tangan kanan, turun meraba bagian uterus. Yang bagian kanan atau kiri dulu silahkan, nanti ditentukan ini apa. Ya bagian di sini apa? Kalau misalnya panjang, apa namanya keras, itu berarti apa? Panjang, keras, punggung ya, punggung. Berarti punggung berada di kiri perut ibu bagian kiri ya. Setelah kamu tahu di sini, tangan satu meraba lagi. Kok kecil-kecil bisa bergerak, apa yang kira-kira tangan ya, ekstremitas. Sehingga biasanya untuk kita kalau sudah tahu di sini adalah punggung, itu kita akan melakukan pemeriksaan BJJ atau detak jantung janin. Ya, biasanya diletakkan di sini dopletnya untuk mengetahui berapa detak jantung janinnya. Normalnya adalah 140 ya. Lalu hasilnya nanti bagian punggung akan teraba jelas, rata, cembung atau kaku ya, tidak bisa digerakkan. Masuk ke leopard 3 itu untuk menentukan bagian janin apa ya, bagian janin yang berada di bawah itu kepala atau bokong ya, yang terdapat di bagian bawah itu. Jadi bagian perut bawah. Tadi kan sudah leopard 1 dikumpulkan semua, leopard 2 mengetahui punggungnya di mana ya. Setelah tahu tadi punggungnya berada di perut kiri ibu, lalu kita menyusuri pada bagian bawah ya. Bawah dicek ini apa ya? Kalau misalnya bulat, keras, itu berarti apa? Kepala ya. Kepala berarti sudah berada di bawah atau pintu atas panggul. Belum tentu di atas masuk pintu atas panggul, tapi dia sudah berada di bawah ya. Karena tadi di atas adalah bokong. Nah itu leopard 3 untuk menentukan bagian terbawah di perut ibu ya. Lalu leopard 4 itu mengkonfirmasi ulang bagian janin apa yang terdapat di bawah ya. Sejauh mana, kan tadi sudah diketahui itu kepalanya berada di bawah. Nah leopard 4 itu mengetahui ya, apakah kepala bayinya itu sudah masuk pintu atas panggul atau belum ya. Caranya itu tadi tangan kan sudah mengetahui itu di sini, oh kepala di sini. Kamu berubah posisinya menjadi seperti ini, lalu pastikan pegang seperti ini, dirasa oh keras gitu ya. Kamu pegang begini, kalau tanganmu ini sudah tidak bisa bertemu ya, atau keras kepalanya itu sudah seperti ini ya, pastikan tanganmu pada saat memegang begini nggak bisa bertemu untuk kepalanya tangan kalian ya. Jadi ada kepala di sini itu adalah sudah masuk pintu atas panggul. Tapi kalau tanganmu masih bisa bertemu ya, posisinya seperti ini, berarti dia belum masuk pintu atas panggul. Itu ya. Jadi leopard 1 sampai leopard 4 itu adalah tindakannya. Kemudian untuk mengetahui TFU itu berdasarkan dari minggu ya. Pada usia kehamilan 12 minggu itu sudah terasa 2 jari di atas simfisis pubis. Simfisis pubis itu di mana? Di kemaluan ya, di area bawah sini. Biasanya ini saya lagi hamil jadi agak kelihatan. Nanti kalau misalnya diraba itu berapa jari di atas simfisis pubisnya ya, nanti bisa diketahui. Kalau 12 minggu itu biasanya 1-2 jari di atas simfisis pubis, nanti 16 minggu berada pas di simfisis pubis. Nah 20 minggu itu di bawah pusat ya, 3 jari di bawah pusat gitu. Ini udah sampai sini nih punya saya 20 minggu. Lalu 24 minggu sudah makin ke atas ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini?
Bisa dipahami? Terlalu cepat saya. Oke, ya. Kemudian kita masuk di bagaimana cara menghitung taksiran persalinan ya. Tadi sudah kita bahas di rumusnya Nigel ya. Tadi hari plus 7 bulan Mei 3 dan tahun plus 1. Nah ini biasanya sering keluar pada saat nanti di UPOM ya, bagaimana cara menghitung taksiran persalinan itu. Nah ini untuk trimester ya, trimester di dalam kehamilan itu ada trimester 1, trimester 2, dan trimester 3. Nyalengin nggak ini? Nyalengin. Nah di trimester 1 itu terdapat 12 minggu ya. Minggu pertama sampai minggu ke-12 itu disebut trimester 1. Trimester 2 itu minggu ke-13 sampai minggu ke-27, itu trimester 2. Trimester 3 usia 28 minggu sampai 40 minggu. Kalau udah lebih dari 40 minggu bayi itu belum keluar, kita perlu memeriksakan ke dokter ya, bagaimana cairan ketubannya, bagaimana kondisi janinnya, apakah masih baik-baik saja, air ketubannya jernih atau keruh. Kalau nggak di USG ya kita nggak tahu. Itu cukup sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Itu kalau kan ada yang dari pengalaman itu setelah misal tanggal nikahnya itu tanggal 2 Agustus. Nah, baru seminggu nikah itu ternyata sudah hamil. Hitungan dari dokter itu kurang lebih udah 7 minggu. Itu gimana Bu, kok bisa? Kan padahal ibaratnya masih baru nikah kok udah langsung 7 minggu. Benar 7 minggu. Benar 7 minggu. Kalau 7 minggu berarti proses pertemuan antara sel sperma dan sel telur itu sudah jauh-jauh minggu ya. Tapi kalau masih 4 minggu, masih 3 minggu atau 5 minggu, mungkin pada saat setelah menikah subur banget ya, yang lakinya subur, yang perempuannya subur. Kemudian mereka berhubungan, bertemulah itu sel sperma dan sel telur bersatu di situ. Baru hari pertama menikah mereka sudah terjadi konsepsi atau fertilisasi ya, antara sel telur dan sel sperma. Jadilah itu ovum nanti ini embrio yang akan berkembang menjadi janin. Itu biasanya kalau misalnya udah baru 1 minggu kemudian 1 bulan kemudian dia kok nggak mens, dia periksa kehamilannya sudah 4 minggu, sudah 3 minggu, itu kemungkinan pada saat itu pas setelah menikah dan mereka pada masa subur, sama-sama masa subur. Tapi kalau sudah 7 minggu, ya mungkin periksanya 2 bulan setelah tidak mens mungkin, gitu ya. Jadi banyak sekali masalah seperti itu di masyarakat. Oke, kembali ke lapor. Ada yang mau ditanyakan di lapor? Kalau tidak ada, saya yang bertanya. Lapor satu tujuannya apa? Ada yang bisa? Ya, Afifah, apa? Tujuannya untuk menentukan usia kehamilan dan juga untuk mengetahui bagian janin apa yang terdapat di fundus uteri. Bagian atas ya, di fundus uteri, bagian di fundus uterinya ya apa? Lalu Leopold kedua, Ibu, lalu Untuk menentukan bagian janin yang berada pada kedua sisi uterus pada letak lintang, tentukan di mana kepala janin. ini mengetahui bagian kanan atau bagian mana ibu itu terletak ya, bagian perut kanan atau perut kiri ibu. Kemudian yang kedua, yang ketiga, oke silakan. Untuk apa? Untuk menentukan bagian janin apa yang ada di bagian bawah, apakah bagian janin kepala atau serta untuk menentukan apakah kepala tersebut sudah masuk ke paru. Itu Jadi menentukan bagian terbawah ya, apakah kepala atau bokong. Yang terakhir yang keempat, berarti menentukan apakah kepalanya itu sudah
masuk ke kelas manual atau belum ya gitu. Itu untuk pemeriksaan rapor. Ada yang mau praktek? Karena hari ini adalah klasikal, jadi nanti setelah saya masuk di kelas ini teman-teman belajar mandiri dulu, kemudian besok kita lab pendampingan. Lab pendampingan itu berarti maju satu-satu dengan diamati oleh saya atau diobservasi oleh saya. Begitu cukup untuk pertemuan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman mampu menerima semua apa yang saya sampaikan hari ini itu dengan bahagia sehingga dicerna dengan baik oleh kalian dan bisa diterapkan. Itu cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.